Nah, kita buka dulu buku panduan supaya jangan kita salah ya. Ini ada pedoman yang kita pakai, ini yang dikeluarkan oleh Politeknik Negeri Medan tahun 2024 ya. Nah, kita lihat di sini, ini ada yang masuk ya, kita lihat dulu, kita admin ya. Oke, kita lihat bahwa pertama, nah ini dia. Nah, pedoman ini untuk menulis laporan akhir, jadi bukan tugas akhir lagi namanya. Nah, bahan ukuran kertas ini kalian bisa baca ya, tadi udah saya share di grup. Nah, sekarang kita lihat ini juga cara pengetikan ya. Batas tepi ini dia 3 atas kiri bawah kanan 34 33 ya. Baru ini dia format paragrafnya justify, berarti rata kiri dan kanan. Nah, permulaan kalimat, judul, subbab judul dan seterusnya ini bisa kalian baca ya, nanti di buku panduan kalian lihat. Nah, di sini laporan akhir atau tugas akhir kalau dulu namanya terdiri dari 5 bab, yaitu bab 1 latar belakang. Ini bab 1 pendahuluan ya, pendahuluan terdiri dari 1.1 latar belakang, 1.2 rumusan masalah, 1.3 batasan masalah, 1.4 tujuan laporan akhir ya, baru 1.5 manfaat laporan akhir. Nah, kita lihat di sini manfaat. Nah, ini ada di sini katanya manfaat bagi penulis dibagi 2 kategori, yaitu bagi penulis dan institusi ya. Manfaat bagi institusi itu apa? Nah, baru apalagi di sini dari buku panduan ini penomoran halaman ini. Nah, tabel gambar ini bisa kalian baca ya, tergambar juga ada. Nah, di sini dia bahasa Indonesia tentunya ya. Istilah ini juga nanti kalian baca sendiri, tanda titik koma dan seterusnya. Ini silahkan aja nanti dibaca sambil mengerjakan laporan akhirnya, daftar pustakanya, nama penulis dan sebagainya. Nah, ini dia. Sekarang pedoman penulisan. Bagian awal. Ya, ini dia bagian awal. Ada lembar sampul depan, lembar judul, lembar pernyataan orisinalitas, lembar pengesahan, halaman persembahan, dalam kurung tidak harus ada boleh enggak berarti. Abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, arti lambang dan singkatan, dan daftar lampiran. Nah, inilah lembar sampul, nanti kalian baca. Lembar judul juga silahkan dibaca. Lembar pernyataan orisinalitas juga ini nanti kalian bisa lihat ya. Kata pengantar dan seterusnya. Sekarang kita masuk bagian isi. Bagian isi laporan akhir terdiri dari 5 bab dan daftar pustaka. Nah, pertama bab 1.1. Bab 1 itu pendahuluan kan judulnya. Bab 1.1 itu adalah latar belakang. Nah, apa itu latar belakang? Menjelaskan apa, mengapa, dan pentingnya penelitian yang telah dilakukan. Jadi kalian ceritakan apa, mengapa, apa pentingnya ya. Jadi ini ada yang baru masuk, kita admit dulu ya. Nah, di sini dicantumkan katanya masalah atau fakta yang terjadi secara empiris.
Nah, coba kita lihat. Jadi kalau kita nggak tahu, kalian silahkan ya, jangan ragu-ragu untuk menanyakan pada chat GPT. Contohnya ini ya, kita bikin di sini. Apa itu fakta secara empiris? Masalah atau fakta yang terjadi secara empiris. Nah, kita jelaskan masalah atau fakta yang terjadi secara empiris. Nah, jadi kita ketik di sini, tolong. Nah, ini ya kan. Kita suruh ChatGPT jelaskan, jangan kalian nggak tahu diem aja. Jelaskan arti kalimat ini. Titik 2. Nah, kita lihat. Nah, ya, jadi ini maknanya. Masalah yang dapat dibuktikan melalui pengamatan atau pengalaman nyata di lapangan. Jadi contoh ya. Contoh saya suruh dia buatkan contoh. Contoh seandainya saya ingin menulis laporan akhir tentang pelayanan konsumen di PT PLN. Tolong berikan fakta empirisnya. Kita contoh, ini contoh aja supaya jangan kita pusing. Nah, kalau kita tentang pelayanan konsumen, fakta empirisnya. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Ada survei 100 pelanggan PLN cabang Medan bulan April 63% responden menyatakan tidak puas. 45% mengeluh. Jadi ada di latar belakang itu ya, jangan lagi kalian menulis laporan akhir itu kayak yang dulu-dulu gitu, yang zaman dulu. Zaman dulu itu hanya cerita-cerita aja, tidak diceritakannya fakta. Kenapa kamu memilih pelayanan umpamanya. Nah, ya. Jadi ada di sini apa itu? Ada datanya, ada angka-angka berarti, ada waktu, lokasi harus jelas, hasil observasi atau survei. Ya, jadi tidak bisa kita hanya ngarang-ngarang atau berdasarkan yang lama-lama ya. Jadi jangan kalian contek TA atau TA atau laporan akhir yang udah 3 tahun 4 tahun yang lalu ya. Nah, kita lihat lagi. Nah, selanjutnya katanya dilanjutkan dengan penjelasan yang seharusnya. Jadi seharusnya kayak mana gitu kan. Lalu disampaikanlah peranan hasil laporan untuk memecahkan masalah tersebut ya. Jadi kira-kira kalau tadi pelayanan konsumen bagusnya kayak gini-gini ya, tidak apa-apa. Jadi ada faktanya, itu yang paling penting di latar belakang. Rumusan masalah, pernyataan atau pertanyaan tentang permasalahan yang teridentifikasi pada latar belakang. Nah, itu kalian gampang lah, udah tahu itu. Batasan masalah, ruang lingkup masalah yang ingin dibatasi peneliti. Ya, jangan luas sekali. Ya, nggak bagus juga, capek, nggak tamat-tamat nanti kalian kalau nggak ada batasannya. Tujuan akhir. Nah, tujuan akhir ini hal-hal yang ingin dicapai dalam pembuatan laporan akhir. Tapi ingat, hal-hal yang dicapai itu bukan cerita yang lain-lain. Dia tetap fokus kepada apa masalahnya itu. Ya, manfaat ini juga. Ya, manfaat berbagai pihak, misalnya institusi, perusahaan ataupun masyarakat luas bisa ya. Nah, ini sistematika laporan. Nah, ini tidak ada lagi nih seharusnya ya. Tapi kalau tadi ada, saya bingung juga ini panduannya nih. Kalau tadi katanya ya ikuti sajalah. Kalau memang ada sistematika bab 1 isinya apa, bab 2 isinya apa, gitu-gitu aja tuh. Nah, tinjauan pustaka. Nah, dia tinjauan pustaka dimulai dari penelitian terdahulu.
Nah, jadi ini bisa kalian cari laporan akhir yang judulnya hampir sama. Nah, ya, hampir sama dengan kalian. Yang beda hanya tempat, umpamanya. Tempatnya kalau yang kamu kutip itu dari Jawa, ini di Medan, PT PLN Medan, ya. Jadi kalian tuliskan di situ, umpamanya adalah penelitian terdahulu itu kalian cari 5 biji, 5 buah gitulah ya. Kalian bikin di situ. Nah, sumbernya itu bisa dari, nah ini dia jurnal ilmiah, makalah, ataupun konferensi, working paper, laporan akhir, skripsi, dan sebagainya. Nah, baru setelah tinjauan pustaka apa penelitian terdahulu, berarti penelitian terdahulu ini ada nomornya adalah 2.1. Nah, baru 2.2 itu adalah landasan teori. Nah, teori ya, berisi tentang teori-teori lah. Nah, jadi di bab 2 itu hanya 2 isinya. 1 penelitian terdahulu, 2 landasan teori. Dari buku, dari mana ini ya teori, buku teks, referensi, ya banyak. Nah, di bab 3. Nah, ini bab 3 metode penelitian. Nah, kita lihat. Ini yang bidang tata niaga. Bidang tata berisi lokasi. Berarti lokasi itu lokasi penelitian. Kita isi 3.1. Baru waktu dan jadwal penelitian. Ini berarti kalau kita bikin subbabnya itu 3.2 ya. Kita isi 3.2. Nah, kalau yang selanjutnya populasi dan sampel jika ada. Jikalau ada dia menjadi 3.3. Nah, baru ini kalau nggak ada ya, ya udah lewati aja. Jenis dan sumber data ini menjadi 3.4. Baru teknik pengumpulan data ini berarti menjadi 3.5. 3.5. Baru ini teknik pengolahan data ini menjadi menjadi 3.6 ya. Nah, selanjutnya setelah kita selesai dari bab 3, kita masuk ke bab 4, hasil dan pembahasan. Nah, kalau kita lihat dari panduan, berarti, nah, dia terdiri dari subbab, ya, subbab 1, 4.1. Ini adalah hasil penelitian. Nah, baru 4.2 itu adalah pembahasan penelitian. Nah, ya. Itulah dia. Jadi di bab 4 hanya itu isinya. Nah, bab 5. Bab 5 itu simpulan dan saran. Berarti 5.1 simpulan, 5.2 saran. Nah, oke. Nah, sekarang kita coba berdiskusi ya, kita coba berdiskusi dulu dari judul-judul yang kamu berikan tadi. Coba si Yemima, judulmu apa Yemima? Judul untuk laporan akhirnya apa? Ya, jadi kalau kita lihat ya. Nah, ini biar saya ceritakan sama kamu. Nah, judul dari si Yemima biar saya carikan. Kita bikin Word dulu ya. Saya buka aplikasi Word. Nah, ini saya buka. Nah, ini saya ketik. Ini saya share kelihatan ya. Pengaruh
aplikasi Wonder BNI ya terhadap kepuasan dan loyalitas nasabah di era digital. Kepuasan dan loyalitas nasabah di era digital. Nah, ya. Sekarang ini saya mau bertanya untuk kamu dulu. Coba perhatikan judulnya. Judulnya bagus. Ya kan? Bagus sekali pun. Nah, pertanyaannya, bagaimana kamu nanti mengukur pengaruhnya? Atau kita cari ya kan? Kita cari ini. Kita tempel dia di Google dulu, kita cari. Ini Google. Nah, ini ya kita bikin di sini. Nah, kita cari ada nggak? Nah, ini ada. Nah, kita buka. Nah, ini dia sudah terbuka. Nah, ini analisis kualitas layanan aplikasi Wonder by BNI terhadap kepuasan nasabah. Nah, ini ada contoh, hampir sama, tetapi judulmu tadi kan pengaruh aplikasi Wonder terhadap kepuasan dan loyalitas. Nah, kita lihat, kita cari lagi yang lain, kira-kira yang mirip. Ini penerapan Wonder by BNI dalam meningkatkan. Nah, kita lihat. Nah, ini ada jurnal, ya, jurnal udah ditulis. Coba kita buka dulu. Nah, jurnalnya ini. Nah, kenapa nggak bisa dibuka ini? Nah, ini aja kita baca abstraknya ya, Yemima. Nah, supaya ini dia judulnya penerapan peningkatan layanan. Ya kan? Penerapan Wonder by BNI dalam meningkatkan layanan di Bank BNI, katanya kayak gitu. Nah, kalau gini, nah coba nggak ada pula judul yang ada pengaruhnya ya. Coba kita lihat pengaruh. Oh, ini coba kita bikin di sini, kita ketik titik PDF. Nah, kita enter. Nah, kualitas layanan pengaruh, ini dia. Nah, supaya kamu tahu. Jadi supaya ini dia judulnya adalah pengaruh kualitas layanan digital. Nah, ini mungkin dia Wonder lah ini ya, Wonder. Nah, ya. Terhadap loyalitas nasabah dengan kepuasan nasabah sebagai variabel intervening ya. Nah, yang saya ingin nerangkan sama kalian, kalau ada penelitian berjudul pengaruh, ya, pengaruh itu berarti harus diukur, nggak bisa hanya cakap-cakap. Bagaimana mengukur pengaruh? Ya, kita lihat, kita tanya aja ChatGPT supaya kalian bisa tahu. Nah, kalau ini saya copy, ya, saya copy judul si Yemima. Bagaimana saya bisa mengukur ya pengaruh kalau seandainya judul laporan akhir saya adalah titik 2. Nah, kita lihat. Ya. Tentukan variabel. Nah, sekarang saya tanya kamu Yemima, apakah kamu sudah belajar tentang ini? Analisis regresi, structural equation modeling, udah pernah belajar itu? Belum Pak, tapi akan dipelajari. Ya, maksudnya supaya sesuai juga. Maksudnya bukan gampang. Jadi kalau saya lihat ya, bukan saya apa ya. Nah, arti variabel juga udah pernah belajar karena saya tahu di D3 itu tidak ada belajar mengenai statistik yang seperti ini. Ya. Nah, jadi saya kan udah lama juga mengajar. Jadi kalau saya lihat ya, kalian itu belum sampai ke situ. Jadi kalau tugas akhir
Tidak ada mengukur-ukur pengaruh atau laporan akhir, karena kalian D3 itu biasanya bersifat deskriptif, bukan menghitung-hitung. Ya, jadi menggambarkan. Tapi kalau mau juga mempelajarinya silahkan, saya nggak melarang. Kalau mau judulnya itu, karena saya dosen statistik, saya tahu betul cara mengukur itu. Nanti takutnya kamu nggak tamat-tamat gara-gara itu. Jadi kalau kita lihat ya, judulmu ini, ya, kita lihat judulmu ini terdiri dari, nah ini dia saya besarkan. Nah ya, ini ada variabel kepuasan, ada variabel loyalitas. Nah sekarang aplikasi Wonder ini apa variabelnya gitu. Nah ya, apakah penggunaan aplikasi. Nah ya, contoh supaya kita tahu, ini kita lihat di penelitian terdahulu tadi. Nah ini ada di sini. Nah, ini pengaruh analisis kualitas layanan aplikasi Wonder, ini judul yang betul. Ada kualitas layanan karena aplikasi ini kan alat, tidak bisa diukur. Untuk mengukur itu adalah variabel yang namanya kualitas layanan, baru terhadap kepuasan. Kalau inilah seandainya judulmu ya, nah ini saya copy. Nah inilah jadinya ya. Nah ini judulnya saya pastekan kemari. Ini kita hapus analisisnya. Nah, pengaruh kualitas layanan aplikasi Wonder by BNI terhadap kepuasan dan loyalitas nasabah di era digital. Nah ini juga nggak bagus judulmu ini. Judulnya harus ada di mana, apakah BNI di seluruh Indonesia banyak. Makanya contoh ini ada di sini, studi kasus Bank BNI KCP Python. Jadi jelas kalau judul ini terlalu, di mana kamu mau buat harus ada. Nah, kalau tadi saya ambil di sini. Nah, ini saya copy judul tadi. Ini studi kasus. Nah, harusnya judulmu itu seperti ini. Nah, ada studi kasus Bank BNI KCP umpamanya kantor cabang USU, nah, umpamanya. Jadi ada dia kualitas layanan, ada variabel. Jadi kalau kita lihat ini ya, judulmu ini kalau seandainya itu kualitas layanan, itu ada 3 variabel. Satu variabel bebasnya ini adalah kualitas layanan Wonder. Nah, baru 2 variabel terikat. Apa saja itu 2 biji? Nah, ya, 1 kepuasan, 1 lagi loyalitas. Ini judul ini sangat sulit membuktikannya. Ya, ada, jadi kalau dihitung ada 3 variabelnya, kualitas layanan, kepuasan, dan loyalitas. Kenapa kamu memilih judul-judul ini? Karena memang judul ini banyak, tapi kalau kamu perhatikan ini semua judulnya rata-rata untuk skripsi, bukan laporan akhir atau tugas akhir. Ya, kalau yang saya lihat makanya terlalu canggih, nanti kamu sendiri yang capek. Kalau saya no problem, karena ini kerjaan saya tiap hari ngajar kayak gini. Nah, makanya saya tidak ada ngajar di D3, saya ngajar di D4, kebanyakan ngajar metodologi penelitian dan statistika. Nah, ya, jadi kalau bisa saran saya ya, nggak usah pakai pengaruh-pengaruh. Kenapa? Kalau dia ada pengaruh harus ada ukuran, harus diukur apa pengaruhnya ya. Dia pasti nanti pakai regresi atau SEM, Structural Equational Model ya. Nah, kalau dia, dan satu lagi kalian harus paham apa itu variabel ya. Variabel itu kayak ini tadi, yang ini kualitas layanan, kepuasan, loyalitas. Nah, jadi kalau kita lihat, jadi
ada dua jenis penelitian. Nah, penelitian satu ya, kita lihat satu penelitian deskriptif, atau kadang-kadang dibilang orang kualitatif. Baru kedua itu adalah penelitian kuantitatif. Ya, jadi kalau di mana ini dipakai? Ya, biasanya ya kalau dia ini dipakai biasanya ya, tapi tidak harus. Ini di level diploma 3 karena dia bersifat menggambarkan, menceritakan. Apa yang diceritakannya? Yang diceritakannya dalam penelitian deskriptif adalah sebuah variabel. Pilih salah satu contohnya ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, peranan aplikasi Wonder by BNI dalam melayani nasabah di BNI KCP USU. Ya. Jadi jelas apa di sini kita menceritakan Wonder by BNI ini dalam hal melayani nasabah saja, yaitu ini kualitas pelayanan. Kita bercerita saja. Jadi dia di sini hanya satu. Kita terangkan, kita jelaskan. Nah, kalau saya lihat tadi di grup WA ini, judul-judul kalian rata-rata semua mantap-mantap gitu. Nah, saya lihat nih ya. Ini saya besarkan. Nih, Miranda, tinjauan absensi dan insentif. Ini udah berapa ini absensi dan insentif? 1, 2, 3. Kinerja karyawan. Nah, ini ya saya lihat ya. Ini saya copy-copy aja. Jadi kita bahas satu-satu supaya jangan bersalahan gitu loh. Nah, ini nanti saya copy lagi ya. Ini nah kita copy. Nah, nih. Nah, kita lihat lagi. Ini si nih kita copy biar supaya kalian, karena mungkin kalian tidak ada diajarkan mata kuliah metode penelitian ya. Ini kita lihat. Nah, jadi di sini, nah ini ada 4 orang ya. Nah, berapa orangnya bimbingan saya ini? Saya pun nggak tahu ya. Oke, nggak apa-apa lah. Nah, ini kita lihat satu-satu. Miranda Sahdania Harahap, tinjauan absensi dan insentif. Nah, coba kita tanya aja ChatGPT gitu. Kita copy, kita buka ChatGPT kita. Nah, kita bikin di sini. Paste. Oke. Tolong rubah judul ini agar menjadi sebuah penelitian deskriptif. Nah, ya, kita suruh aja dia titik 2. Nah, ya kita suruh dia. Nah, jadi masih ada kata terhadap ya. Ini masih nggak bisa. Ini gambaran absensi insentif dalam hubungannya. Nah, kalau seandainya kita ganti pertanyaannya, nah, deskriptif tanpa menggunakan statistik, dan saya ingin hanya fokus pada satu buah variabel saja. Nah, kita kirim. Nah, ini kayak gini ya. Inilah judulnya.
Nah, tinjauan sistem absensi dalam mendukung. Nah, ini dia. Nah, inilah yang betul ya. Mendukung. Kenapa? Karena di sini insentif ini udah variabel yang lain. Nah, ya. Jadi di sini ada penjelasannya. Deskriptif, sistem absensi, fokusnya menggambarkan tanpa ada analisis, tanpa statistik. Nah, ya. Ini yang kayak gini. Nah, inilah judulmu ya nanti ya. Siapa namanya? Nih, kita bikin, kita copy, saya pastekan di sini. Nah, jadi ini tinjauan. Nah, ya, sistem absensi dalam mendukung. Nah, kalau si Siti Andini kita lihat, ini lagi masih pengaruh-pengaruh lah. Ya. Nah, kita coba. Nah, kita suruh dia lakukan hal yang sama. Titik 2. Nah, ini tanpa statistik, hanya satu variabel saja. Nah, ini bisa, ini judul yang sudah dirubah. Tinjauan motivasi kerja. Nah, ini jelas dia, berarti yang kamu bahas itu hanya motivasi kerja dalam tim ini. Nggak capek kamu, cukup bercerita, karena kalau dia nanti deskriptif itu wawancara ya. Jadi kamu lebih bagus siapa tadi nih? Si Siti Andini. Ini saja, nggak usah cerita pengaruh-pengaruh ya. Kalau Yemima tadi udah kita betulkan. Sri Ruwarni Tumanggor. Ini juga pengaruh kualitas pelayanan, pengaruh pelayanan loyalitas pelanggan. Alah, kita perbaiki aja ya supaya sesuai. Nah, tapi itulah gunanya kita di sini, supaya sama-sama lakukan hal yang sama. Nah, kita suruh dia. Jadi jangan. Ini judulmu, tinjauan kualitas pelayanan kepada pelanggan di PT PLN ya, Sri Suwarni. Ya. Jadi kalian nanti ya perbaiki judul-judul kalian itu, nanti nggak usah terlalu canggih, karena nanti kalian sendiri yang repot harus mengukurnya pakai statistik, pakai SPSS ya. Kalau ada pengaruh-pengaruh itu, kalau kalian kan deskriptif ya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Nggak ada? Ya udah, oke. Nanti kita ini semua saya rekam ya, nanti saya upload ke YouTube saya, kalian bisa lihat.